kelanjutan dari protes kami pekerja logistik yang mengirim barang ke Provinsi Bali. Mohon maaf Pak sebelumnya, Bapak-bapak yang berwenang, yang selaku pemangku kebijakan di Provinsi Bali. Kami awak logistik, begitu sopir yang di lapangan, itu pasti sudah mematuhi segala protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti contoh soal masker kita selalu pakai, kemudian jaga jarak, social distancing kita selalu terapkan, kemudian saat kita ngambil barang DO, bahkan kita di rumah makan pun kita selalu menjaga, selalu berusaha mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Itu pertama. Yang kedua, setiap perusahaan logistik yang akan memperkerjakan driver untuk berangkat bekerja itu pasti sudah memiliki prosedur kesehatan juga yang diatur. Jadi kalau supir itu dalam keadaan nggak sehat, nggak mungkin suruh berangkat kan gitu. Yang kedua, kita juga ada Pak, jadi rapid test. Ya saya paham betul, mungkin Bapak juga nggak mau kecolongan karena mungkin di Bali kasus positif corona bisa melonjak karena interaksi warga dengan sopir. Mungkin itu yang mungkin Bapak takutkan dari sisi pandangan saya mengenai rapid test yang diterapkan di Provinsi Bali. Tapi Pak, saya mohon pengertiannya. Sekarang tidak semua perusahaan atau tidak semua mereka yang mengirimkan barang ke Bali itu setuju dengan biaya penambahan rapid test. Seperti yang saya katakan di awal di video pertama tadi, itu seharusnya dari pihak pemerintah Provinsi Bali, selaku pemangku kebijakan, itu mengajak kita semua duduk bareng. Ini gimana sebelum diberlakukannya rapid test pribadi yang berbayar itu tadi. Jadi kita ada ancang-ancang, kita juga bisa menjelaskan ke pemilik barang, kita bisa menjelaskan ke pabrik, ke pedagang dan sebagainya, bahwa memang di Bali akan diterapkan sistem seperti ini, gitu, kebijakan seperti ini, bahwa yang masuk Bali harus rapid test berbayar pribadi. Itu kan bisa diantisipasi oleh kami, misal ada sosialisasi, ada duduk bersama tadi untuk mencari solusi ini minimal 1 minggu atau ya 7 hari kerja sebelumnya lah. Jadi kita ada persiapan, karena mengingat perjalanan misal dari Jakarta ke Bali itu memakan waktu, kalau truk kecil, truk sedang itu 2-3 hari, kalau truk besar itu bisa sampai 5 hari, 4-5 hari kan gitu. Jadi kalau setidaknya seminggu sebelumnya, dari seminggu sebelum tanggal 18 Juni itu kami pelaku logistik diajak duduk bersama, mungkin kita bisa mengantisipasi sehingga tidak terjadi demo yang seperti sekarang terjadi gitu. Jadi mohon Bapak tinjau ulang kebijakan rapid test, karena yakin kita semua sama-sama ingin menjaga. Saya tahu kita semua di sini pusing karena ekonomi kita lemah, tapi kita jangan kemakan situasi yang panas Pak. Seperti, mohon maaf, kembali lagi Bapak katakan tidak kirim beras ke Bali, nggak apa-apa, Bali surplus beras. Nah itu saya sangat menyesalkan hal itu gitu. Dan mungkin itu harapan dari kami untuk kebijakan rapid test, supaya ditinjau ulang, supaya pelan-pelan, perlahan ini perekonomian new normal sudah mulai bergerak, berjalan, ekonomi kita pelan-pelan sudah mulai pulih. Jadi saya mohon dukungan dari semua pihak untuk memperlancar arus logistik barang. Kita selaku pekerja di transportasi, di bidang logistik, kita ingin semuanya lancar. Kita semua lancar, tidak akan ada terjadi PHK massal lagi, tidak akan terjadi keterpurukan ekonomi. Kita semua berdoa semoga wabah ini semua segera cepat teratasi. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Ada
Mungkin ada tutur kata saya yang salah atau gimana, kurang dan lebihnya itu harapan dari kami pelaku pekerja di bidang transportasi barang, logistik, menyikapi yang terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kami tidak akan melakukan protes berlebihan, kami tahu aturan, tapi mohon dengan sangat kebijaksanaan Bapak sebagai pemangku kebijakan di Provinsi Bali untuk meninjau ulang kebijakan ini. Terima kasih, sekali lagi terima kasih.